Jadi, saya menggunakan, pemutih pakaian, mereknya Bike Clean ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Joe di channel Sekilas Kembang dan Buah. Channel yang menyajikan informasi sisi lain seputar kembang dan buah dan seputar informasi pertanian. Ya, pemirsa, hari ini saya ingin mengajak pemirsa untuk melanjutkan obrolan 1 minggu yang lalu terkait dengan tanaman terong. Kebetulan yang di depan saya ini adalah terong Dayak ya, terong Dayak yang terkena busuk di pangkal batangnya. Ya, seminggu yang lalu sudah saya tunjukkan infeksi yang terjadi di pangkal batang tanaman terong Dayak ini, yang diakibatkan oleh jamur ya. Ini menurut saya itu jamur kayaknya, karena memang secara visual itu memang sepertinya jamur. Dan jamur ini setelah saya coba mencari referensi ya, saya coba buka-buka lagi pelajarannya. Busuk pangkal batang ini biasanya disebabkan oleh jamur Phytophthora ya. Nah, sepertinya satu pohon yang terinfeksi pertama itu menginfeksi yang ini pemirsa, menginfeksi tanaman sebelahnya. Nah, alhamdulillahnya tanaman yang diinfeksi ini yang eman-eman banget ya, lagi berbuah diinfeksi, terus saya kok cari cara gimana caranya supaya ini bisa sehat, bisa selamat gitu kan. Ini yang terpikir di pikiran saya. Oleh karena itu seminggu yang lalu kemudian saya mencoba untuk menyelamatkan yang satu pohon ini ya. Nah, pertama saya pindahkan dulu yang pohon yang terinfeksi, terinfeksi pertama saya pindahkan agak jauh dari yang ini ya, karena ini ditanam di pot jadi memindahkannya itu enak pemirsa. Kalau misalnya ditanam di di pertanaman gitu, mau tidak mau harus dicabut itu. Tapi kalau dicabut kan eman-eman ya, kita coba terapi ya dan kita coba sembuhkan dua-duanya. Tapi ternyata sepertinya yang satunya sudah tidak tahu ya, belum mati sih sebenarnya, tapi sudah ya hidup segan mati tak mau. Dan yang satu ini alhamdulillah serangan jamur di pangkal batangnya itu bisa berangsur-angsur pulih ya. Nah, ini dia nih. Saya tunjukkan ya, saya coba tunjukkan ini. Oke, pemirsa, ini adalah kondisi terakhir hari ini. Jadi pangkal batang tanaman terong Dayak ini ya pemirsa ya. Nah, ini serangan jamur yang menginfeksi di sini kemarin. Ini sudah mulai mengering semua ya. Melingkar ini, melingkar. Saya lihat sudah sudah mulai kering. Dan yang satunya lagi ini pemirsa, yang satunya lagi, yang satu pohon lagi, yang pertama terinfeksi oleh jamur ini, kondisinya sekarang seperti ini pemirsa nih. Kondisinya seperti ini, jamurnya sudah pada mengering memang, tapi jaringan tanamannya juga sudah beberapa ikut mengering ya pemirsa ya, tapi belum mati ini pemirsa, masih ya, ini masih hidup. Hanya memang sepertinya ini sudah parah banget ya, sudah parah banget. Tinggal ya, mudah-mudahan harapan saya sih bisa berganti tunas ya, tunasnya bisa tumbuh lagi dan bisa hidup kembali, jangan sampai mati gitu kan. Walaupun ini kelihatannya agak berat ya, agak berat untuk perjuangannya untuk hidup nih. Ya pemirsa, itulah tadi kondisi terakhir dua tanaman terong Dayak yang terserang oleh jamur ya. Untuk sementara ini saya mengatakan jamur yang menyerang atau jamur yang menginfeksi pangkal batang tanaman terong kita ini adalah jamur Phytophthora ya. Nah, pertanyaannya adalah apa yang saya lakukan ketika mengetahui pertama kali tanaman terong Dayak ini terinfeksi jamur ya. Ini yang akan saya coba sharing atau berbagi ke pemirsa ya. Ya, apa yang seharusnya dilakukan ketika kita mengetahui
tanaman kita terinfeksi jamur seperti ini ya. Nah, jadi pengalaman ini tidak harus pemirsa ikuti ya. Kalau misalnya pemirsa memiliki tahapan-tahapan lain juga tidak masalah. Nah, saya ingin berbagi yang saya alami saja. Dan yang saya alami ini adalah pengalaman yang serba dadakan gitu kan. Ya, karena saya menanam ini tidak banyak dan apa namanya ya, persiapan dari aspek pengendaliannya, persediaan obat-obatan, persediaan insektisida, fungisida itu di rumah kan tidak dipersiapkan betul kan. Jadi kalau misalnya ada serangan baru kita bikin gitu kan, baru kita beli gitu kan kadang-kadang. Nah, tiba-tiba ini menyerang, dan dalam kondisi seperti itu pemirsa, ini kadang-kadang kita harus segera berpikir dastes gitu kan. Nah, yang saya lakukan pertama kali adalah yang pertama mengisolasi tanaman yang ini ya, yang terkena atau yang terinfeksi. Saya angkat jauh dari tanaman yang di sekitarnya ya, dengan harapan supaya tanaman yang sebelahnya tidak terinfeksi. Nah, walaupun isolasi saya ini agak terlambat karena memang saya tahunya sudah agak terlambat juga. Nah, ini yang jadi masalah kan. Oleh karena itu penting ya pemirsa untuk memonitor selalu tanamannya gitu kan, dilihat, itu penting banget. Jadi tanaman itu juga memang sering-sering diapelin gitu, itu seneng dia. Jadi tahu kita dia lagi ngapain, apa sakit apa gitu tuh. Nah, ini terlambat saya tahunya, dan tahunya pun tidak sengaja gitu kan, pas lagi mau nyiram kok apa namanya, seperti seresahnya ada jamur, dan saya cek, wah ini udah parah banget gitu kan. Nah, ketika mengisolasi ya langkah pertama memang harus diisolasi. Nah, walaupun pemirsa setelah saya isolasi sehari berikutnya yang tanaman ini yang sebelahnya ini terserang nih. Nah, yang saya yang saya sedih banget ini kalau ini sampai mati, ini lagi berbuah seperti ini pemirsa. Aduh. Nah, ini saya bagaimanapun caranya saya harus selamatkan nih tanaman gitu kan. Walaupun cuma satu pohon sisanya. Nah, kemudian saya hari itu juga berpikir langkah kedua yang harus saya lakukan, saya harus cari fungisida. Tapi karena fungisida itu tidak punya, saya tidak menyediakan fungisida, dan kalaupun misalnya membeli fungisida itu terlalu mahal ya untuk hanya satu pohon gitu kan. Kemudian saya hanya berpikir cepat waktu itu, kira-kira apa yang bisa, bahan apa yang ada di rumah yang kira-kira bisa untuk menekan pertumbuhan jamur. Itu aja mikirnya saya kemarin. Yang ada di rumah ya sabun, kemudian sabun cuci ada, kemudian ada kalau bahan organik ada bawang putih, bawang merah gitu, itu kan bisa dipakai. Hanya karena ini sifatnya sudah mendesak sekali, maka saya terpaksa menggunakan ini Baiklin. Jadi saya menggunakan apa namanya, pemutih pakaian, mereknya Baiklin ya, mereknya Baiklin. Tapi dengan konsentrasi yang sangat rendah banget. Jadi saya hanya menggunakan beberapa tetes saja untuk kemudian dilarutkan di 100 ml botol kecil itu, kemudian saya gunakan untuk menyemprot ini ya. Saya menyemprotnya 2 kali sehari, pagi dan sore hari, selama 3 hari. Nah, selama 3 hari dia kondisinya jadi seperti ini. Bagaimana cara menggunakannya? Jadi saya menggunakannya dengan menyemprotkan di area yang terkena atau terinfeksi langsung, kemudian di seputaran ini juga, di seresah-seresah, di mulsa seresahnya juga kita semprotkan di situ ya, saya semprotkan di situ. Oke pemirsa, jadi sekali lagi ya, saya tidak merekomendasikan untuk menggunakan bahan yang saya gunakan ini dalam upaya mengendalikan atau mengatasi jamur busuk pangkal batang tanaman ya, karena ini sifatnya hanya dadakan, kemudian apa, coba-coba, dan belum ada
apa ya namanya ya, belum ada penelitian yang mengatakan bahwa ini efektif atau tidak. Ya, walaupun buktinya di tanaman ini penggunaan bahan apa namanya pemutih pakaian ini bisa menghambat pertumbuhan jamurnya ya pemirsa ya. Ya, jadi ini sifatnya hanya sharing-sharing saja. Nanti buat pemirsa yang mungkin punya pengalaman lain dan yang mengetahui kandungan apa namanya kandungan dari bahan pemutih ini, bahan aktifnya apakah memang betul efektif untuk mengendalikan jamur, bisa komen-komen di kolom komentar ya, atau bisa berbagi ilmunya. Siapa tahu nanti pengalaman pemirsa juga bisa digunakan oleh pemirsa yang lain. Gitu ya pemirsa ya. Baik pemirsa, mudah-mudahan informasi yang sedikit ini bisa bermanfaat, tetap merekah dan menjadi buah yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.